Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Febiani Rizka Saputri. Saya mahasiswa S2 semester 2 PAI Al-Qadiri Jember. Saya mau membuat video tentang presentasi tugas Bapak Fatur tentang penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi kognitif itu sendiri adalah merupakan pemahaman. Nah, pemahaman ini dalam artian sebuah pemahaman siswa kepada apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang ada di depan, seperti itu. Nah, sedangkan afektif apa? Afektif itu emosional. Nah, emosional atau respondens dari murid-murid kepada guru yang ada di depan untuk menjelaskan. Sedangkan psikomotorik adalah keterampilan fisik atau bahan untuk menarik perhatian murid kepada guru yang ada di depan, seperti itu. Nah, jadi penilaian psikomotorik itu lebih cenderung pada keterampilan ataupun daya tarik atau usaha guru untuk menarik perhatian atau simpati dari murid-murid tersebut. Nah, selanjutnya yakni tentang penilaian kognitif. Nah, penilaian kognitif itu sendiri adalah yang berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan berpikir dan pemahaman seseorang. Nah, ini mencakup tentang penilaian terhadap pengetahuan, tentang imun atau tentang pemahaman fisik, mental, otak. Nah, itu termasuk yang dipelajari dalam materi-materi yang ada di guru mapel tersebut. Nah, kemudian dalam penilaian kognitif ini beberapa instrumen yang umum digunakan adalah tes tulis, tugas-tugas ataupun PR, diskusi, bahkan biasanya guru-guru itu terampil dengan ide-ide yang ada di pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian dalam penilaian kognitif itu sendiri, tes tertulis menjadi salah satu tes yang paling baik, sehingga mudah untuk dicermati, sehingga mudah untuk dikembangkan, seperti itu. Nah, kemudian pada tes tertulis biasanya guru juga dapat mengetahui anak ini sudah bisa memahami pelajaran apa belum, anak ini sudah bisa mendapatkan atau menyerap ilmu dari guru yang menjelaskan di depan, seperti itu. Baik, materi kedua tentang penilaian afektif. Nah, penilaian afektif itu merupakan yang berkaitan dengan penilaian terhadap sikap, nilai, ataupun emosi seseorang yang telah dibangun kepada seseorang lainnya. Misal contoh, antara murid dan guru berarti sudah ada responden tersendiri, sehingga murid itu bisa menanyakan apa yang dijelaskan oleh guru yang di depan. Itu suatu bentuk responden atau suatu bentuk emosional yang telah dibangun oleh guru dan murid, seperti itu. Nah, kemudian penilaian terhadap tingkat motivasi, minat, partisipasi, ataupun tanggung jawab itu sendiri bisa berkaitan antara aktivitas belajar dan mengajar, sehingga guru ini bisa nyambung antara di mana waktu untuk menjelaskan, di mana waktu untuk bercanda kepada siswa-siswi. Nah, jadi itu suatu bentuk tolak ukur atau baik. Selanjutnya materi ketiga tentang psikomotorik. Nah, penilaian psikomotorik ini biasanya lebih cenderung pada penampilan ataupun daya tarik untuk menarik perhatian siswa-siswi yang sedang dijelaskan, seperti itu. Nah, jadi penilaian psikomotorik ini berkaitan dengan penilaian terhadap kemampuan fisik ataupun keterampilan. Nah, sehingga penilaian psikomotorik ini umumnya dilakukan melalui observasi langsung. Nah, sehingga observasi ini bisa menghasilkan suatu gagasan pemikiran pokok. Nah, jadi observasi langsung oleh guru atau ahli dapat memberikan gambaran yang akurat tentang perilaku murid kepada guru ataupun murid kepada temannya sendiri, seperti itu. Nah, jadi penting untuk mencatat bahwa penilaian psikomotorik itu seringkali membutuhkan yang namanya penilaian ataupun biasanya disebut dengan tugas ataupun
ulangan begitu. Nah, jadi remedian itu juga bisa tergolong penilaian, karena penilaian apabila kurang bagus ataupun pas KKM biasanya guru-guru itu membuat yang namanya remedial sehingga bisa mengangkat nilai siswa-siswi itu sendiri. Kemudian kesimpulan dari materi saya tentang penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik ini adalah suatu bentuk penilaian guru terhadap siswa-siswi dengan cara yang berbeda-beda tapi dengan tujuan yang sama, yakni bagaimana caranya mendapatkan evaluasi kepada siswa-siswi. Kemudian dalam proses evaluasi kegiatan belajar mengajar itu, penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik itu adalah penting untuk memberikan gambaran kepada siswa-siswi agar mengerti setiap harinya ataupun setiap minggunya atau setiap bulannya supaya ada evaluasi belajar seperti itu. Nah, jadi mari kita berkomitmen untuk meningkatkan proses evaluasi dalam pendidikan sehingga memberikan kesempatan kepada siswa-siswi agar mengembangkan potensinya menjadi murid-murid yang lebih teladan dan lebih baik lagi seperti itu. Jadi teman-teman, dari ketiga ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa penilaian guru terhadap murid ataupun sebaliknya itu sangat penting untuk menunjang peran murid guru dalam suatu lembaga seperti itu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak dosen, Bapak Fatur yang telah membimbing kami dari semester 2 ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.